di sebuah desa yang saya lihat alamnya sangat indah, udaranya masih bersih dan masyarakatnya masih terlihat sangat guyup, penuh kekeluargaan. Hari ini saya datang ke sini ditemani oleh beberapa tokoh kita yang telah lama mengabdikan diri kepada kebangunan dan pembangunan Indonesia. Ada yang pertama Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Kensonda, mantan Kasal. Kemudian ada Marskal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Nanti selain saya orasi, saya berharap beliau juga memberikan semacam penjelasan dan orasi juga. Kemudian yang ketiga, Regen Purnawirawan Yudi Swastono. Lalu ada Laksda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Nah, ada tuh yang duduk di sana tuh, Regen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Di sini Pak, sini Pak. Irjen Polisi Purnawirawan Abioso. Irjen Polisi Erwin Tobing. Kemudian Bapak Abioso, Pak Rudi Eskamri, sudah terkenal di TikTok. Kemudian Mbak Riani juga yang ini. Terus kalian, saya datang ke sini dengan satu tujuan ingin mengenal langsung kehidupan masyarakat Jawa Barat melalui Kecamatan Bandung Raya, dan tempatnya pilihannya di sini. Saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya ini menjadi salah seorang calon wakil presiden. Saudara, saya ingin cerita sedikit saja. Dalam pikiran saya selama ini, untuk menjadi calon wakil presiden itu tidak mudah. Harus punya partai yang kuat, harus punya uang yang banyak. Sehingga waktu itu saya tidak melakukan upaya-upaya agar dipilih menjadi calon wakil presiden sampai saat-saat terakhir. Karena yang sudah mendaftar dan terdaftar itu banyak. Dan tiba-tiba atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, saya dipanggil oleh koalisi PDIP, P3, Hanura, kemudian PNU, dan atas dukungan masyarakat sipil yang cukup meluas, saya dipanggil, diminta untuk menjadi calon wakil presiden. Saya seperti saudara sekalian, meskipun mungkin agama kita berbeda-beda, agama dan keyakinan kita berbeda-beda, tapi saya dan kita semua orang beragama dan punya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Jabatan, rezeki, hidup, mati itu Tuhan yang menentukan. Oleh sebab itu, jalan yang diciptakan oleh Tuhan harus saya lalui dengan benar. Dan untuk itulah salah satu jalan saya bersedia menjadi calon wakil presiden. Tentu jalan yang juga harus saya lakoni, saya memperkenalkan diri di dalam masyarakat. Kalau dalam bahasa politiknya namanya kampanye, tapi sebenarnya kampanye itu memperkenalkan diri bahwa saya akan melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Pertama tadi saya sudah mencatat masukan-masukan dari beberapa tokoh, dari tokoh adat, dari seniman, dari milenial, dan sebagainya. Itu sudah banyak aspirasi yang harus saya catat, kemudian nanti saya olah, dan insya Allah akan saya jadikan bagian dari program-program bila mana nanti saya terpilih. Saya tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena saya ingat ajaran agama itu katakan gini, kamu
jangan suka minta dan memburu-buru jabatan. Karena kalau kamu minta dan memburu jabatan itu, maka kamu akan bekerja sendiri. Tapi kalau kamu diminta untuk menduduki satu jabatan dan kamu mengerjakannya dengan ikhlas, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan membantu agar kamu sukses nanti di dalam segala usaha. Itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah memburu, tidak pernah meminta, tetapi ketika saya diminta, maka saya menyatakan siap dan saya akan bekerja habis-habisan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Apa negara kesatuan Republik Indonesia itu? Mengapa kita merdeka? Merdeka itu adalah untuk menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hari ini 10 Desember 2023 dulu terjadi pertama kali di Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan sebagai Hari Hak Asasi Manusia, sehingga di seluruh dunia hari ini sedang berbicara hak asasi manusia. Dulu hak asasi manusia itu selalu diartikan perlindungan orang dari kejahatan kriminal, hak bersuara, hak memilih, dilindungi dari kejahatan yang sifatnya kriminal fisik. Itu hak asasi manusia generasi pertama. Tapi kemudian muncul hak asasi manusia generasi kedua yang disebut hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, terkadang orang bicara hak asasi manusia itu hanya bicara keselamatan dari kejahatan dan keamanan. Padahal hak asasi manusia itu yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat. Itulah hak asasi manusia yang generasi kedua yang sekarang dikembangkan di berbagai belahan dunia. Nah, ketika hak asasi manusia itu untuk kesejahteraan rakyat, maka berarti pemerintah bertanggung jawab untuk selalu menjaga agar rakyat itu mendapat jaminan yang cukup untuk bisa hidup layak sekurang-kurangnya, cukup sebagai manusia. Itulah gunanya kita merdeka. Saudara, kita merdeka memang manfaatnya banyak. Karena kalau menghitung secara begini aja, kasar. Dulu waktu belum merdeka berapa orang miskin? Hampir semua orang Indonesia miskin. Ya, yang tidak miskin hanya priayi-priayi, orang kota, bupati-bupati, lurah gitu yang bekerja kepada Belanda. Itu mungkin tidak miskin. Sementara rakyat biasa dulu hampir seluruhnya miskin dan tidak boleh sekolah. Nah, begitu Indonesia merdeka, tahun 45 Bung Karno jadi presiden. Tahun 66 Bung Karno diganti menjadi presiden. Orang miskin di Indonesia sudah tinggal 50%. Masih banyak sekali, tapi nanti Bung Karno sudah berhasil dalam 20 tahun untuk mengentas kemiskinan sebanyak 44%. Bung Karno diganti, muncul pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun Pak Harto, berhenti tahun 98. Orang miskin tinggal 18%. Itu karena kita merdeka. Apa buktinya? Ya buktinya zaman-zaman saya dengan Pak Agus, Pak Kenda dulu itu, wah orang rakyat nggak bisa sekolah. Ayah saya, saudara saya misalnya punya saudara 7 yang bisa sekolah berapa, yang bisa dibiayai oleh orang tua. Nah sekarang kita usahakan semua orang bisa sekolah. Sekarang kita sudah punya jenderal sendiri, DPR sendiri, presiden dipilih sendiri, karena Indonesia merdeka. Nah begitu zaman reformasi, tahun 98 orang miskin tinggal 18%. Lalu sekarang nih, orang miskin tinggal 9,3%. Ya. Jadi zaman Pak SBY tinggal 11,7%. Kemudian Pak Jokowi merintah 5 tahun, sampai sekarang itu 9,3. Jadi terus orang miskin itu berkurang sehingga nanti insya Allah pada tahun 2040 Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas. Kata Bung Karno, untuk kemerdekaan itu apa fungsinya? Fungsinya jembatan emas. Loh, kalau jembatannya emas, kemudian yang dituju apa? Lebih lagi dari emas, namanya Indonesia emas. Nah, apa itu Indonesia emas?
Indonesia emas itu tandanya adalah negara kita ini merdeka. Merdeka, berdaulat, bersatu, adil, makmur. Itu ditulis di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar. Apakah Indonesia sudah merdeka? Ya, sudah merdeka. Apakah kemerdekaan ini betul-betul penuh? Apakah kemerdekaan ini diberikan, dimiliki oleh negara atau juga dimiliki oleh rakyat? Karena terkadang negaranya merdeka, gagah, di Perserikatan Bangsa-Bangsa negara merdeka, tapi rakyatnya tidak merdeka, dijajah oleh bangsanya sendiri, dijajah oleh penjahat-penjahat di negara sendiri. Apakah kita sudah bersatu? Iya, kita sudah bersatu karena kita menyatakan kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, Indonesia sudah satu, kita bersatu. Cuma apakah kebersatuannya aman? Apakah muncul gerakan-gerakan disintegrasi? Itu masih sekali-sekali muncul, tetapi secara umum Indonesia ini sudah bersatu dan akan tetap bersatu. Upaya memecah belah Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, melalui perlawanan bersenjata di berbagai tempat bisa ditumpas, di 30 SPKI bisa ditumpas, dulu juga berbagai gerakan Komesta dan lain-lain bisa ditumpas. Melalui gerakan konstitusional ada, yaitu ikut pemilu. Saya kalau menang pemilu mau mengubah negara Indonesia, juga kalah. Yang menang adalah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Sehingga kita ini sekarang sudah harus melupakan perbedaan-perbedaan ideologis. Negara ini berdasarkan Pancasila yang menyatukan seluruh ikatan primordial menjadi satu dan bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, Indonesia emas besok itu kira-kira gambarannya begini. Bapak hidup di desa di sini, saya juga, tapi saya mau mencoba memberi gambaran sederhana. Di zaman Indonesia emas besok, Indonesia ini akan menjadi negara keempat atau kelima kekuatan dunia. Sekarang sudah masuk di 20 G20. Pada tahun 2045 ada 5 negara besar nanti, yaitu 1 RRQ itu sudah hampir dapat dipastikan, India, yang kedua, yang ketiga Amerika Serikat. Amerika Serikat sekarang 1, sekarang besok akan turun menjadi ketiga, dan yang keempat ini insya Allah Indonesia. Lalu yang kelima Jepang. Itu ukurannya itu sudah dihitung, Pak. Gimana bisa sampai ke situ? Kekayaan alam kita sekian, emas kita sekian, ikan kita sekian, hutan kita sekian, nikel kita sekian. Sudah dihitung semua. Dokter kita saat ini ada sekian, besok akan tumbuh secara akseleratif di bidang ahli jantungnya sekian, rumah sakit kita sekian. Semuanya kita akan sehat di saat itu. Semua akan terlayani. Nah, kalau sudah masukkan kelima, angka partisipasi perguruan tinggi. Tadi ada yang tanya, Pak, banyak Pak anak desa sini nggak bisa sekolah. Nah, di Indonesia Emas besok, angka partisipasi perguruan tinggi akan mencapai 74% dari lulusan SMA. Sekarang ini baru 11%. Nanti kalau 74% itu sudah betapa hebatnya. Hampir semua lulusan SMA itu bisa masuk perguruan tinggi. Yang sisanya yang tidak masuk itu bukan karena tidak dapat sekolah ke perguruan tinggi, tapi langsung masuk ke lapangan kerja untuk tenaga-tenaga yang kelas menengah. Pendapatan per kapita kita, Pak. Pendapatan per kapita kita sekarang ini 4.600 US dollar. Nah, besok pada tahun 2045 diperkirakan dan sudah dihitung dengan cermat itu akan mencapai 23.300 US dollar. Nah, itu gede banget tuh. Lebih kecil dari Singapura sekarang, tapi Singapura kan negara kecil. Ya, Singapura negara kecil. Sekarang Singapura udah gede, tapi ya negaranya kecil, pendapatan per kapitanya tinggi, dan itu lebih banyak uang-uang dari Indonesia juga. Ya, uang dari Indonesia juga disimpan di sana. Oleh sebab itu, untuk menuju Indonesia emas ini, kita harus membentuk pemerintahan dengan segala cabang-cabangnya. Pemerintahan itu cabangnya ada pemerintah, eksekutif, presiden, ada legislatif. Ini di sini ada beberapa calon legislatif. Itu nanti akan menentukan dan mengontrol aturan-aturannya. Ya, ada Pak
TB Hasanuddin yang legislatif, ada beberapa tadi yang juga calon legislatif. Lalu di pemerintah eksekutif salah satu yang sekarang itu menjadi calonnya adalah saya. Ini semua nanti Bapak Ibu sekalian yang akan membawa kita ke tahun 2045. Jadi jangan pesimis, karena nyatanya sejak dulu Indonesia itu selalu kurang, orang miskinnya dari tahun ke tahun kurang apapun. Meskipun tentu banyak korupsi dan sebagainya. Nah, ya kita kurangi korupsi. Kita katakan begitu, Pak, Indonesia ini banyak korupsi. Orang miskinnya masih 9,3. Ya kita katakan begini, ya kita berantas korupsi agar orang miskin menjadi lebih cepat habisnya, kan gitu. Jadi kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Nah, bagi saya pribadi yang diberi tugas ini, nanti saya akan berkonsentrasi pada upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Karena ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia yang masif terjadi itu karena banyaknya korupsi dan kesenang-wenangan sehingga hukum tidak bisa ditegakkan dengan baik. Kalau ada orang, misalnya nih ya, tanahnya dirampas, dia tidak pernah jual tanah, tiba-tiba sertifikatnya sudah beralih ke orang lain. Sertifikatnya Pak TB Hasanuddin tiba-tiba beralih atas nama saya. Ketika Pak TB Hasanuddin melapor, bisa selesai karena beliau anggota DPR. Tapi kalau rakyat kecil melapor, oleh polisi sering diusir. Pak, tanah saya ini Pak diambil orang, saya tidak pernah jual. Lalu polisi bilang, mana buktinya? Ini giri dari kakek saya dan nenek saya turun-temurun. Tapi sekarang sudah dimiliki oleh pengembang namanya ini. Malah ini yang ditangkap nih yang lapor. Kamu berarti nyerobot tanahnya orang, karena tanah ini sudah ada sertifikatnya milik orang. Nah ini ketidakadilan yang sekarang banyak terjadi. Banyak. Kasihan. Lalu yang jadi sasaran apa? Sasaran kebijakan orang, aparat itu memihak penegak hukum tidak adil. Ya memang iya, tetapi itu oknum. Karena kalau polisi pada umumnya itu kan baik-baik. Polisi itu jumlahnya 460.000 orang. Ya, 460.000 orang. Yang nakal mungkin ada 500 atau 1.000 orang lah. Nah yang lain itu kan baik-baik. Lalu menjadi korban yang kecil-kecil. Dan suka meras-meras itu kan yang punya jabatan-jabatan tempat tertentu. Lalu bermain dengan mafia lokal. Mafia lokal itu. Misalnya di satu tempatnya menjadi kepala polisian di sektor ini. Atau resort ini. Gitu. Lalu di sini ada mafia lokal itu. Yang suka meras-meras rakyat, nipu rakyat. Nah ini polisinya yang backing. Sehingga ketika rakyat berlapor ke polisi lalu ditolak. Ya. Pak Mahfud tahu tidak? Tahu. Karena saya tinggal di Jogja. Suatu hari saya didatangi oleh seorang ibu. Saya tidak kenal dia. Ibu sudah tua. Subuh itu sudah duduk di depan pintu rumah saya. Saya ingin ketemu Bapak, katanya. Dulu saya sebelum jadi Menko Polhukam. Saya ingin ketemu Bapak. Ada apa Bu? Kita tidak janji Pak. Sambil nangis dia. Pak, tanah saya tuh sudah dibangun jadi hotel Pak. Saya tinggal di situ sejak dulu, saya bertani. Sekarang udah dibangun, saya diusir, nggak boleh masuk lagi ke situ. Tolong saya katanya. Lah gimana? Lah saya nggak pernah jual tanah itu Pak. Gitu. Saya lapor ke lurah, dibilang itu sudah dijual, ini buktinya ada tanda tanganmu. Lapor ke polisi, diusir. Kamu tidak berhak lapor ke sini. Ini sudah ada yang punya tanah itu. Akhirnya Pak rakyat nggak dapat pertolongan. Dan ada yang memproses itu. Dan yang seperti itu banyak sekali. Nah ini yang harus kita tertibkan. Karena negara ini adalah negara merdeka. Negara merdeka. Sehingga kemerdekaan itu harus dinikmati oleh rakyat, bukan oleh pejabat. Kalau pejabat itu ke luar negeri yang merdeka betul. Saya bicara atas nama Indonesia, begini. Ya negara merdeka. Dan rakyatnya gimana? Tidak punya kemerdekaan. Dijajah oleh. Nah itu yang masih banyak harus kita perbaiki.
Terakhir, ada yang tanya, Pak Mahfud, Anda bicara kayak gitu-gitu. Kok Anda diem aja? Anda kan Menko Polhukam. Justru karena saya Menko Polhukam, saya mengatakan itu. Yang dulu tidak ada yang berani mengatakan itu. Saya katakan, di tubuh pemerintahan masih seperti itu. Dan saya langsung ikut turun yang bisa diselesaikan, segera diselesaikan. Yang belum ini menjadi catatan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sudah menumpuk ini. Nah, saudara sekalian, demikian saya ingin mengucapkan selamat Hari Hak Asasi Manusia. Di antara arti hak asasi itu bahwa kedudukan kita sama di depan hukum dan pemerintahan, apapun agama, apapun suku, apapun ras, dan dari manapun asalnya. Selama kita warga negara, kedudukan kita sama, setara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.